Polisi gerebek narkoba, seorang pria diamankan. Kejagung beri penghormatan pada calon jaksa yang gugur dalam tugas. Misop tumpah diburu warga. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Kampung Lalang, Kota Medan. Polisi sempat dihadang ranjau kawat berduri yang dipasang pelaku di sekitar barak narkoba. Untuk menjangkau sarang narkoba yang digerebek, polisi harus melewati gang sempit di Jalan Kelambir 5, kawasan Kampung Lalang, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, polisi mendapati seorang pria yang diduga sebagai bandar hendak menjual 2 paket sabu. Petugas juga menemukan beberapa alat hisap dan beberapa gubuk yang jadi barak narkoba. Salah satu barak narkoba yang berada di pinggir sungai bahkan dilengkapi dengan ranjau kawat berduri yang cukup menyulitkan petugas untuk masuk. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan bilang pelaku narkoba yang ditangkap kerap memasarkan narkoba dengan harga Rp20.000 dan Rp40.000. Ya, betul. Jadi pada saat kita melakukan penyisiran di wilayah sekitaran perumahan penduduk ini, ada satu barak yang dipasangi oleh pemakai atau juga bandarnya ranjau kawat duri. Nah, tentunya dengan adanya ranjau kawat duri akan menyulitkan petugas pada saat akan melakukan penangkapan atau penggerebekan, dan juga wilayah yang dekat dengan sungai yang akan memungkinkan bagi para pelaku berpeluang untuk melarikan diri dan melompat ke sungai. Petugas kemudian merusak dan membakar barak narkoba di lokasi dan akan melakukan pengawasan untuk mencegah peredaran narkoba di kawasan ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara gagalkan pengiriman 100 kg sabu yang dilakukan sindikat narkoba jaringan Malaysia Indonesia. Pelaku disergap di kota Tanjung Balai saat akan ke Medan. Ini adalah rekaman detik-detik ketika petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap sebuah mobil yang dikemudikan AP di Jalan Arteri Kota Tanjung Balai Senin kemarin. Petugas kemudian menggeledah bagasi belakang mobil dan mendapati 5 bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis sabu. Pelaku tak lagi bisa mengelak dan mengakui akan membawa narkoba tersebut ke Kota Medan atas suruhan pengendalinya. Ada 2 pelaku sebagai pengendali yang sudah diidentifikasi petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Masing-masing berada di Malaysia dengan peran sebagai pengendali masuknya narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Dan satu lagi pengendali yang berada di Kota Medan berperan penerima narkoba. Dari informasi di Polda Sumatera Utara, selain 100 kg sabu yang baru diungkap, ada juga sejumlah kasus narkotika dengan jumlah total barang bukti narkotika lebih dari 1 ton. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang residivis kasus pencurian motor dan narkoba tak berkutik saat polisi menyergapnya di atas plafon rumah. Pelaku sempat mencoba mengelabui petugas dengan cara mematikan lampu. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi pada 26 Juni lalu di Jalan Sekata, Kota Medan. Dalam rekaman terlihat 2 pelaku berhasil mencuri sepeda motor korban dengan cara mematahkan stang sepeda motor yang dilakukan hanya dalam hitungan detik. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas unit reskrim Polsek Medan Barat kemudian mengidentifikasi pelaku. Salah satunya Raja Hidayat yang merupakan residivis dalam berbagai kasus. Pelaku pernah 2 kali dipenjara dalam kasus narkoba dan sekali dipenjara karena mencuri sepeda motor.
Kadit Reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Febri Sitepu menyebut pelaku mengelabui petugas dengan cara mematikan lampu dan naik ke atas plafon untuk bersembunyi. Saat dibawa ke tempat persembunyian satu pelaku lain, Hidayat mencoba melarikan diri sehingga polisi terpaksa menembak kakinya. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan saat mencuri sepeda motor dan kunci letter L. Pada saat tim mendatangi rumah pelaku, yaitu pergerakan dari tim diketahui oleh pelaku. Jadi pelaku mematikan lampu dari dalam dan mengunci pintu dari dalam, sehingga kami mendobrak rumah pelaku untuk melakukan penggeledahan. Dan selanjutnya tim mengamankan pelaku di atas plafon karena pelaku bersembunyi di atas plafon. Dalam kasus ini pelaku terancam kembali di penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kejagung beri penghormatan pada calon jaksa yang gugur dalam tugas. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara Kejaksaan Agung memberi penghormatan tertinggi kepada calon jaksa Reinanda Ginting yang meninggal saat mengejar seorang kades terduga kasus korupsi di Kabupaten Asahan. Ditemukan di dalam pelaksanaan tugasnya. Tadi kita sudah mendengar dan sepakat. Keluarga besar Adiaksa menghadiri prosesi upacara penyerahan jenazah calon jaksa Reinanda Ginting yang gugur dalam tugas di Jambur Taras, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Kejaksaan Agung sangat berduka dengan peristiwa ini dan memberikan penghargaan kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Aksi yang dilakukan Reinanda Ginting merupakan contoh teladan bagi jajaran Adiaksa dalam penegakan hukum. Pimpinan Kejaksaan Agung dan seluruh insan Adiaksa melalui Bapak Jaksa Agung dan seluruh pimpinan tinggi. Pada kesempatan yang baik ini hadir Bapak Jampitsus beserta jajaran dan seluruh jajaran Adiaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan bela sungkawa yang terdalam atas dipanggilnya ananda kami Adiaksa muda beberapa hari yang lalu dalam menjalankan tugas fungsinya, dan tentunya ini menjadi duka yang mendalam bagi semua insan Adiaksa dimanapun berada. Dan pada kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan rasa bangga dan penghormatan yang tinggi kepada almarhum atas dedikasi dan teladannya. Usai prosesi upacara penyerahan jenazah, keluarga melanjutkan prosesi penghormatan terakhir dengan adat pemakaman karo. Sebelumnya, Reinanda Ginting yang merupakan staf Pitsus Kejaris Malungun ditemukan meninggal dunia bersama seorang warga saat berupaya menyelamatkan seorang kepala desa yang nekat mencoba melarikan diri saat akan diamankan karena diduga terseret kasus korupsi dana desa. Dedi Zulkifli Tergan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, sebanyak 14 ton lebih mangga asal Thailand dimusnahkan dengan cara ditanam di Kota Medan. Sebelumnya, mangga ini diamankan dari perairan Tanjung Siapi-Api di Kabupaten Asahan. Pemusnahan 14 ton lebih mangga asal Thailand ini digelar di areal kantor Badan Karantina Indonesia di Jalan Aha Nasution, Kota Medan. Pemusnahan dilakukan dengan cara ditanam dan disemprotkan cairan khusus agar mangga-mangga tersebut lebih cepat membusuk. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Iputu Agus Arjaya bilang mangga asal Thailand ini merupakan hasil tangkapan tim gabungan Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, Polairut, Kejaksaan, BAIS, serta TNI di perairan Asahan. Mangga asal Thailand ini menurutnya dibawa menggunakan jalur darat masuk ke wilayah Malaysia, lalu menggunakan kapal motor untuk masuk ke perairan Indonesia. Selain mengamankan mangga Thailand, tim gabungan juga mengamankan 4 orang anak buah kapal. Kejaksaan. Kemudian
tindak lanjut dari penindakan ini dilakukan pendalaman pemeriksaan karena kapalnya sudah ditemukan, barang bukti ditemukan, pelaku ditemukan. Setelah dilakukan pendalaman, akhirnya kita naikkan menjadi penyidikan. Jadi case ini dilakukan penyidikan oleh penyidik Bea dan Cukai. Modusnya seperti apa sih Pak? Modusnya adalah barang-barang asal Thailand, kemudian diangkut dengan kapalnya kapal Indonesia dari Malaysia. Jadi disinyalir ada perjalanan darat dari Thailand ke Malaysia. Selain penyakit yang kemungkinan besar dibawa mangga asal Thailand ini, dampak kerugian penyelundupan mangga ini juga berdampak ke petani mangga lokal yang tak bisa bersaing harga dengan mangga impor. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Komando Sektor 1 Medan berhasil memaksa turun pesawat asing yang memasuki wilayah udara Indonesia. Tim memeriksa pilot dan awak pesawat asing tersebut. Komando Sektor 1 atau Kosek 1 Medan bekerja sama dengan sejumlah unsur menggelar simulasi pengamanan udara Cakra C tahun 2025. Dalam simulasi ini, pesawat tempur F-16 dari Skuadron 16 Pekanbaru mengejar pesawat asing tanpa izin yang melintas di langit wilayah Aceh. Proses negosiasi pilot F-16 pun terjadi. Pilot F-16 milik TNI Angkatan Udara memaksa pesawat asing tersebut turun atau force down ke Pangkalan Udara Suwondo, Medan. Personil Kopasgat TNI AU dari Batalion Komando 469 yang berada di Pangkalan Suwondo langsung melakukan pemeriksaan pilot dan awak pesawat asing tersebut. Sejumlah barang bawaan diperiksa untuk mengantisipasi barang berbahaya. Menurut Komandan Kosek 1 Medan, Marsma TNI Imam Subekti, menjelaskan latihan rutin ini digelar Kosek 1 Medan sebagai unsur penegak hukum di wilayah nasional Sektor 1 wilayah Sumatera, meliputi wilayah udara Aceh hingga perbatasan Lampung dan Jambi. Kegiatan ini juga melatih koordinasi sejumlah unsur di bawah Komando Sektor 1 Medan, seperti satuan radar, pesawat tempur sergap, dan unsur pangkalan udara di wilayah Komando Sektor 1 Medan. Kita sudah siap juga. Jadi kemarin penindakan kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja kami sebagai unsur penegak hukum di wilayah udara nasional di wilayah Sektor 1 yang meliputi sebagian besar wilayah Sumatera, mulai dari wilayah udara sekitar Sabang sampai perbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Jambi. Baik Pak, untuk tema latihan Cakra ini sendiri apa ya Pak? Tema latihan kali ini adalah menegakkan hukum di wilayah udara nasional serta melaksanakan operasi perairan udara secara terukur, secara terencana dengan baik, dan juga melibatkan semua unsur-unsur yang terkait sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2025 yang lalu. Baik Pak. Latihan ini juga melibatkan unsur kementerian seperti Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, dan pihak bandara. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Mie sop tumpah diburu warga, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, di kota Padang Sidempuan ada sajian kuliner yang cukup unik, namanya mie sop tumpah. Memiliki rasa gurih dengan porsi yang jumbo, kuliner ini selalu diburu warga. Sesuai dengan namanya, mie sop tumpah, kuliner yang jadi menu utama sebuah rumah makan di kota Padang Sidempuan, disajikan dengan porsi jumbo. Campuran daging suwir ayam, mie dipadu kuah dengan rempah yang melimpah dipastikan menjanjikan rasa gurih bagi pecinta kuliner berkuah. Selain menunya, suasana rumah makan yang asri dan dekat dengan persawahan menjadikan lokasi ini selalu diburu warga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga.
Iya banyak, daging ayam suwirnya banyak. Terus kuahnya juga gurih, panas gitu kan, menambah selera makan dan tempatnya juga cocok untuk bawa keluarga, cocok untuk anak-anak juga, ada tempat bermain untuk anak-anak, jadi cocok untuk. Pihak pengelola mengaku sengaja menyajikan mie sop tumpah dengan porsi jumbo untuk memanjakan para pelanggan. Apalagi harga satu porsinya hanya Rp25.000. Kalau yang dibilang tumpahnya itu mie sopnya itu kan lain dia dengan kuahnya. Jadi si customer yang menumpahkan kuahnya ke mie sopnya gitu. Itu kan Bang, suiran dagingnya cukup banyak dan membumbung itu Bang. Itu seperti apa? Nggak merugi? Apakah nggak merugi Bang? Tidak, karena kita sudah perhitungkan dan kita sudah timbang berapa persen untuk suiran ayamnya dan berapa persen untuk mihunnya. Bagaimana? Tertarik menikmati kuliner mie sop tumpah dengan porsi jumbo? Tak ada salahnya mampir di rumah makan Tapian Najogi di Kota Padang Sidempuan. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saudara, Kota Brastagi tidak hanya memiliki sejumlah destinasi wisata, namun juga memiliki aneka kuliner yang menjanjikan cita rasa yang unik. Salah satunya pulut teri dan mie saus, kuliner yang ada sejak tahun 1970-an ini terus menjadi favorit wisatawan dan warga. Jika Anda tengah berada di kota wisata Brastagi, tak ada salahnya mencoba menu kuliner pulut teri atau mie saus di Jalan Abdi Kejora, Kota Brastagi. Warung yang buka sejak pagi hingga tengah hari ini selalu ramai dikunjungi warga yang berburu pulut teri dan mie saus. Kuliner pulut teri sendiri merupakan perpaduan beras pulut dan ikan teri yang digoreng kemudian disajikan dengan saus yang diolah dengan resep khusus yang merupakan warisan keluarga sejak tahun 1970-an. Penjual pulut teri dan mie saus yang merupakan generasi kedua berharap resep warisan keluarganya dapat terus diterima oleh warga Kota Brastagi dan wisatawan yang datang. Kalau saya neruskan udah sekitar 10 tahun lah. Terus ini kan resep keluarga, jadi semoga resepnya bertahan. Rasanya yang gurih menjadikan pulut teri dan mie saus favorit warga untuk menu sarapan. Bahkan tak jarang pembeli datang dari kecamatan berbeda hanya untuk membeli menu sarapan ini. Kebetulan istri saya kan langganan di sini Bang, terus mau sarapan, jadi saya beli dari Tiga Panang ke sini Bang. Berarti udah langganan khusus di sini Bang? Iya. Gimana rasanya Bang? Otentiknya seperti apa nih Bang? Sini sih andalannya pulut terinya Bang. Mantap. Untuk menikmati menu kuliner ini, Anda cukup membayar Rp5.000 untuk satu porsi pulut teri atau mie saus. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karu, Sumatera Utara. Saudara, Kota Medan dikenal beragam kuliner khasnya, salah satunya ikan bawal asam manis. Menu ini sudah menjadi favorit warga sejak dahulu. Meski terlihat sederhana, warung ikan bawal asam manis di Jalan Martapura, Kota Medan tidak pernah sepi dari pengunjung. Warung yang berdiri sejak tahun 70-an ini awalnya menyajikan aneka menu masakan. Namun seiring waktu, menu ikan bawal asam manis menjadi menu andalan karena paling digemari oleh masyarakat Kota Medan. Kini, warung ikan bawal asam manis dikelola oleh generasi ketiga, tetapi tetap mempertahankan resep ikan bawal asam manis secara turun-temurun. Pengelola warung ikan bawal asam manis mengaku menggunakan tomat sebagai bumbu utama, kemudian ditambahkan cabai, bawang, serta racikan bumbu yang menjadi resep rahasia dari keluarganya. Ini berdiri sejak tahun 1970, dari mulai dari kakek terus turun ke orang tua saya dan saya ke saya sudah generasi ketiga. Itu bahan bakunya sih kita bahan utamanya kita pakai tomat itu ya dicampur dengan cabai gitu, garam dan gula. Biasanya Bang yang makan di sini dari mana aja sini kita datang bisa ceritakan Bang? Kalau untuk pelanggan di sini sih
kebanyakan orang-orang kantor nih, ada orang kantoran ya. Jadi dari keluarga, kalau untuk hari libur tuh keluarga gitu. Salah satu pelanggan warung ikan bawal asam manis mengaku, sensasi rasa segar dari kuah ikan bawal asam manis di warung ini tidak dapat ditemukan di lokasi lain. Udah sering makan sini, Bu? Udah sering. Sejak kapan makan sini? Ya berapa ya, tahun berapa, dari musim mamaknya lah sini, mamaknya. Ini udah ganti anaknya kan. Jadi memang udah langganan udah ya? Lama, udah ya. Sejak bapak masih hidup dia sering kemari. Yang paling khas itu apa, Bu, dari masakan ini yang memang terasa beda sama yang lain? Ya gimana ya, kuahnya tuh. Kuahnya. Memang nggak ada yang lain, kita buat pun di rumah nggak cocok. Nggak cocok? Lain. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya ya. Gitu, ya itulah dia, kuahnya tuh. Kalau ikan kan di mana ada, cuman kuahnya tuh lah ciri khasnya. Untuk satu porsi ikan bawal asam manis, pengelola mematok harga Rp50.000. Harga yang pantas untuk sensasi rasa yang lezat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.